Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh berada di dalam rumah Tuhan saat ini bukan secara kebetulan. Karena tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan manusia. Kalau kita boleh ada, maka itu berarti Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Supaya hidup yang Tuhan berikan bagi kita akan pakai untuk selalu dapat memuliakan dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam ini sebagaimana yang saya sampaikan juga dalam ibadah ketiga, bertemakan Fata Morgana. Saya kira saudara kita semua sudah tahu apa itu Fata Morgana. Fata Morgana ini merupakan fenomena alam yang sering terjadi akibat pantulan cahaya matahari ke bumi karena cuaca yang panas. Maka pantulan itu banyak kali terlihat kalau kita dari jauh, kita bisa melihat seperti ada mata air atau ada genangan air, bahkan seperti terlihat danau. Saudara lihat di gambar, seperti danau atau kolam yang jernih. Nah, itulah Fata Morgana. Itu kalau kita berada di padang pasir. Tetapi bila kita ada di jalan raya, misalnya jalan beraspal dan yang lurus, maka dari jauh kita bisa melihat seperti di jauh sana ada genangan air. Mungkin kita berpikir bahwa itu adalah barusan hujan. Padahal itu adalah Fata Morgana, saudara ya. Kelihatan jernih, kelihatan ada genangan air. Padahal itu adalah Fata Morgana. Akibat sebuah fenomena alam ya. Jadi pantulan cahaya matahari yang jatuh ke bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu ya saudara, mungkin orang belum terlalu mengerti atau belum tahu apa itu Fata Morgana ya, berapa puluhan tahun mungkin sudah berabad-abad barangkali yang lalu. Saya pernah membaca buku itu diceritakan bahwa pengembara-pengembara yang ada di padang pasir atau musafir ya, yang berjalan melalui padang pasir, seringkali banyak dari mereka yang terjebak. Karena ada Fata Morgana atau mereka melihat Fata Morgana tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah fenomena alam. Jadi ketika mereka melihat di kejauhan ada seperti oase atau sumber mata air yang mungkin seperti danau atau seperti kolam, maka mereka akhirnya harus mengalihkan tujuan mereka. Karena kesempatan bagi para musafir atau pengembara ini untuk beristirahat di kolam atau danau atau di mata air yang mereka lihat, apakah itu di kiri atau di kanan mereka. Mereka melenceng dari tujuan. Mereka pergi untuk mendapatkan mata air, oase atau danau, kolam yang ada. Saudara-saudara, tetapi ternyata sudah sepanjang atau sejauh mereka berjalan, mereka tidak pernah menemukan kolam itu. Mereka tidak pernah menemukan mata air itu, oase itu yang ada di padang pasir. Mereka terus berjalan sehingga akhirnya mereka tersesat. Mereka sudah melenceng dari tujuan. Dan ketika mereka mau berbalik itu sudah banyak makan waktu. Akhirnya bekal mereka habis, air mereka habis. Yang tadinya mereka berpikir bahwa kesempatan mereka boleh beristirahat, mereka boleh mandi ya di situ, mereka bisa mengisi tempat-tempat air mereka dengan air yang jernih, tetapi ternyata itu tidak ada. Ternyata itu hanyalah Fata Morgana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ada banyak dari musafir atau pengembara itu akhirnya yang mati. Karena mereka kehausan, mereka habis bekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Fata Morgana itu didefinisikan secara sederhana untuk bisa dipahami ya oleh orang banyak, maka Fata Morgana itu bisa didefinisikan bahwa itu adalah segala hal yang kelihatan nyata jika dipandang dari jauh. Segala hal yang kelihatannya nyata jika dipandang atau dilihat dari jauh, namun ketika dilihat dari dekat justru tidak nampak hal itu. Bahkan itu tidak ada.
rupanya itu hanyalah tipuan penglihatan karena fenomena alam. Saudara-saudara, kelihatannya nyata, padahal itu tidak ada. Itu hanya tipuan penglihatan saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan kepada kita semua, tidak sadarkah kita bahwa perjalanan kehidupan kita sebagai manusia dikelilingi oleh fata morgana? Kehidupan saudara dan saya, ya, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan dikelilingi oleh fata morgana. Bukan saja akibat fata morgana alam, ya, fenomena alam, tetapi juga itu mencakup fata morgana, ya, soal hajat hidup manusia, yaitu keinginan-keinginan manusia, kebutuhan, kehendak manusia, hidup yang melimpah, yang diingini, yang dirindukan oleh manusia, kenikmatan, birahi dan sebagainya. Itu adalah fenomena dunia yang seringkali kita lihat, yang menawarkan kita dengan sebuah kenikmatan, ya, keinginan untuk mendapatkan itu, untuk mencapai fata morgana itu. Saudara-saudara, dan ternyata fata morgana inilah yang banyak menyesatkan manusia, yang banyak menipu manusia dari sejak awal. Manusia diciptakan oleh Allah. Manusia sudah tertipu dengan fata morgana. Sampai pada zaman ini, bahkan sampai pada nanti berakhirnya zaman ini. Dan sudah menelan banyak korban oleh karena tipuan dari fata morgana dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa demikian? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Mengapa fata morgana di dunia ini sudah banyak membawa korban? Firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudara, kita ini yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, itu dikatakan kita ini berasal dari Allah. Namun kita ini ada di dalam dunia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan, sekalipun kita itu berasal dari Allah, tetapi ingat, seluruh dunia telah berada di bawah kuasa si jahat. Di dalam Efesus pasal 6, di situ firman Tuhan katakan bahwa kita manusia di dunia ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Ya, karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, oleh iblis, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis menggunakan kuasanya untuk menciptakan fata morgana supaya manusia tertipu dengan fata morgana dunia. Saudara-saudara, itulah sebabnya apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, ini adalah peringatan Tuhan, ya, kepada semua manusia, termasuk kita orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus.
Peringatan Tuhan melalui Rasul Yohanes. Agar supaya kita jangan mengasihi dunia. Ya. Jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa demikian? Tadi kita sudah baca. Sebab dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Karena itu jangan kamu mengasihi dunia. Dan hal yang kedua, sebab di dalam dunia ini ada 3 keinginan. Keinginan daging, ya, daging, nafsu daging kita. Keinginan mata dan keangkuhan hidup, kesombongan hidup. Saudara-saudara, dan 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, ini selalu dikejar oleh manusia. Dan firman Tuhan katakan itu bukan berasal dari Bapa, tetapi itu berasal dari dunia. Dan yang ketiga tadi, firman Tuhan mengingatkan dunia ini sedang lenyap. Siapapun yang ada di dalam dunia dan apapun yang ada di dalam dunia, termasuk manusianya. Semua ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya sekalipun kita dikatakan oleh firman Tuhan kita sudah berasal dari Allah karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita masih hidup di dunia yang telah dikuasai oleh si jahat itu. Karena itu peringatan Tuhan yang pertama, jangan kamu mengasihi dunia ini. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 tadi. Karena sekali lagi dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, maka iblis bisa membuat apa yang ada di dunia ini untuk menipu manusia, untuk menjebak manusia agar manusia menderita, manusia binasa dengan menggunakan panca inderanya. Saudara, sama seperti para pengembara musafir yang melalui padang pasir, tidak sedikit yang akhirnya mereka melenceng dari tujuan. Karena mereka terjebak dengan fata morgana. Akhirnya mereka mati. Begitulah Tuhan mengingatkan kita. Kita punya tujuan ke depan. Tuhan punya rancangan yang terbaik atas hidup saudara dan hidup saya. Tetapi seringkali kita terjebak dengan fata morgana. Semua yang ada di dunia ini bisa dibuat oleh iblis untuk menipu kita, menjebak kita. Supaya kita binasa melalui panca indera kita. Iblis itu tahu kecenderungan manusia itu memang mudah jatuh di dalam dosa dengan 3 keinginan ini. Ya, itu nanti bagian yang kedua. Saudara-saudara, jangan kamu mengasihi dunia. Kata mengasihi ini di dalam bahasa Yunani, ya, ditulis dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya, ya. Itu ditulis agapao. Agapao itu artinya mengasihi, ya. Mengasihi dengan luar biasa, ya. Mencintai dengan istimewa. Kata kerja dari agapao itu agape, ya, kasih agape yang kita kenal. Itu kasih yang paling tinggi. Kasih agape, saudara. Kasih yang sekalipun walaupun bagaimana aku mengasihi dia. Itulah sebenarnya gambaran kasih Allah kepada manusia. Seharusnya ya kasih ini memang itu ada pada Allah. Allah memiliki kasih agape, agapao terhadap manusia. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Firman yaitu Allah sendiri. Dia menjadi manusia
untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah sebabnya sekalipun kita sudah berdosa, kita ini najis, firman Tuhan katakan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar. Saudari, di dalam Roma 3 kalau saudara baca, di situ dikatakan dalam firman Tuhan, manusia sudah kehilangan kemuliaan, tidak layak di hadapan Allah. Mau kita berbuat baik sehebat apapun, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, dia rela jadi manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia mau menyelamatkan kita dengan cara yang mudah. Percaya saja. Percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang adalah Allah sendiri yang menebus dosa manusia. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang luar biasa. Dan kasih inilah yang Allah harapkan, yang Tuhan harapkan juga bagi kita. Kita mengasihi dia dengan agapao. Mengasihi dia, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Sebab itu ketika orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dan pertama? Yang paling utama dalam kitab Taurat. Itu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Saudara, kemudian Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara-saudara, sebagaimana Allah mengasihi manusia secara total. Dia Allah, pencipta alam semesta, pencipta manusia. Tetapi dia rela jadi manusia berkorban sekalipun manusia itu sudah tidak layak. Tetapi dia mau berkorban bagi manusia. Nah saudara, itulah kasih. Kasih yang diinginkan juga Allah dari kita untuk mengasihi Allah seperti itu. Kasih yang istimewa. Itulah sebabnya saudara-saudara, kasih ini agapao, mengasihi Allah dengan luar biasa ini. Itu tidak pantas, tidak selayaknya kita berikan kepada dunia. Sebab dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Karena itu firman Tuhan katakan jangan mengasihi dunia. Karena mengasihi di sini artinya kita mencintai dunia. Dunia segala-galanya sehingga kita melupakan Tuhan. Karena kita begitu hati kita terpaut kepada dunia. Sehingga Tuhan kita abaikan. Itu berbahaya. Karena itu firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan jangan anakku mengasihi dunia. Dunia ini penuh dengan fata morgana yang kelihatannya menggiurkan, ya, menjanjikan sesuatu. Tetapi akhirnya itu menuju pada kebinasaan, kesengsaraan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 6 ayat 24. Tuhan Yesus mengajar demikian. Saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya ya. Saya hanya baca ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apakah itu Mamon? Mamon itu adalah dunia dan segala yang ada di dunia ini. Itulah Mamon. Sebab manusia, saudara-saudara, ya, ketika dia mengasihi dunia, maka pasti semua yang ada di dunia ini menjadi berhala. Berhala bagi dia.
Ketika kita mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya, itu sudah menjadi mamon, berhala. Dan kita sebagai orang Kristen sekalipun kita berkata aku mengasihi Tuhan, setiap minggu aku ke gereja, mungkin juga aku sudah melayani Tuhan, ya. Aku melakukan hal-hal yang terlihat baik. Tetapi saudara-saudara, kalau kita juga mengasihi dunia, firman Tuhan berkata, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan, kemudian kita mengasihi dunia, tidak mungkin. Firman Tuhan Yesus katakan, dia akan membenci yang lain, tetapi dia akan mengasihi yang lain. Tidak mungkin orang memiliki dua Tuhan. Pasti dia akan memilih satu yang paling dia kasihi. Dia akan mengabdi pada Tuhan itu. Saudara-saudara, kita tidak bisa hidup dua kaki. Mengasihi Tuhan, jadi orang Kristen. Tetapi kita juga hidup secara duniawi. Saudara, memang kita berada di dunia. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya disediakan Tuhan untuk kita. Itu menjadi sarana untuk kita hidup. Kita boleh berusaha, silakan. Kita boleh sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, jangan sampai mengasihi dunia. Hati kita lebih terpaut sehingga kita tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Saudara-saudara, cuma Tuhan yang tahu apakah kita mengasihi Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Agapao dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ataukah ada kasih lain? Kita sedang berselingkuh dengan dunia. Saudara-saudara, cuma Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Jangan mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, pasti kita akan lebih tertarik kepada dunia. Ada banyak orang Kristen, bukan cuma anak-anak muda, tetapi banyak juga orang-orang tua. Kelihatan rohani, kelihatan masuk-masuk gereja, kelihatan melayani, bahkan mungkin juga sudah hamba Tuhan. Tetapi dia hidup secara duniawi. Dikuasai oleh fata morgana. Ada keinginan daging, nafsu daging. Keinginan mata dan keangkuhan hidup, kesombongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan kasih kita terbagi. Saudara-saudara, jangan kita berpoligami, ya. Kita mengasihi Tuhan tetapi mengasihi dunia. Orang yang berpoligami itu omong kosong. Kalau dia bilang saya adil, saya bisa mengasihi semuanya, omong kosong, saudara, ya. Omong kosong. Yang paling dia kasihi itu pasti yang lebih muda dan yang lebih cantik. Yang terakhir itu biasanya yang paling dia kasihi. Itu yang lain orang Manado bilang cuma prong. Cuma prong. Seringkali saya melihat di medsos, ada sampai berapa perempuan. Semuanya senyum-senyum. Saya bilang sama-sama kita perempuan, omong kosong itu. Paling cuma kasih tunjuk, senang. Paling-paling memang cuma hartanya saja yang dia senang. Ya, saudara-saudara, Tuhan tahu hati kita. Apakah kita memiliki dua Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Jangan mengasihi dunia. Jangan hati kita terpaut kepada dunia. Kita boleh menggunakan sarana yang ada, tetapi jangan sampai hati kita mencintai dunia itu. Karena iblis bisa menggunakan itu untuk menjebak kita, untuk menipu kita. Hal yang kedua, yang terakhir, cuma dua saja saudara, ya. Yang Tuhan mau peringatkan kepada kita. Jangan tertipu dengan 3 hal yang disampaikan oleh Yesus. Ya, yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya, jangan kita tertipu dengan 3 hal ini. Karena sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, nafsu, ya,
Karena tubuh kita ini selalu ingin dipuaskan. Ya, ada nafsu yang ingin dipuaskan dengan harta, dengan kekuasaan, dengan wanita, dengan pria. Itu adalah nafsu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan semua itu akan masuk, saya katakan tadi, melalui panca indera. Khususnya mata. Khususnya. Kita kan ada 5 panca indera. Tetapi yang paling khusus, yang sering masuk, itu melalui mata. Karena mata itu merupakan pintu gerbang utama masuknya hal-hal yang bersifat duniawi dengan segala keinginan-keinginannya. Saudara, ini terbukti manusia pertama jatuh di dalam dosa. Karena apa? Saudara-saudara, dia terjebak dengan matanya. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. 3 ya tadi. Ya. Ini ada dialog sebelumnya, ayat sebelumnya. Iblis datang dalam bentuk ular dan menipu kepada Hawa. Ya, yang ada bersama-sama dengan Adam di Taman Eden. Ini dialog mereka yang sudah akhir-akhir. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dimakan dan sedap kelihatan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatikan, perempuan itu melihat dengan panca indera matanya karena sudah ditipu oleh iblis. Ya, iblis berkata, "Oh, ngana salah mengerti. Maksudnya semua pohon ini boleh, tidak boleh kamu makan, ya, cuma satu." Oh, tidak begitu. Semua boleh kecuali yang satu. Oh, karena itu, karena tidak boleh, karena Allah tahu ketika engkau makan, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Saudara, Hawa langsung berpikir, oh, kalau saya makan sama seperti Allah, pantas ini Allah ini larang saya. Larang kita, rupanya dia tidak mau punya saingan. Mungkin seperti itu. Karena iblis berkata, kalau engkau makan, maka engkau akan menjadi sama seperti Allah. Wih, luar biasa. Ya, saudara, akhirnya dia ambil itu buah. Dimakannya dan diberikan kepada suaminya. Saudara-saudara, iblis menipu melalui panca indera, yaitu khususnya mata kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang di dunia ini, termasuk orang-orang Kristen, yang terjebak dengan fata morgana dunia. Ingat, dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Itulah sebabnya iblis bisa membuat segala sesuatu ini menjadi sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang menggiurkan, bagaikan fata morgana yang kelihatannya sejuk, memberikan kenyamanan, ya, memberikan ketenteraman, bisa mengisi bekal dalam perjalanan. Tetapi saudara-saudara, fata morgana antara ada dan tiada. Itulah sebabnya, karena fata morgana luar biasa, manusia bisa tergila-gila untuk mengejar kenikmatan dunia. Saudara, gadget itu bagus. Banyak hal yang kita dapat dari dalamnya. Ada banyak hal-hal yang baik. Menambah wawasan, pengetahuan, hal-hal yang baik. Tetapi saudara-saudara, gadget itu juga bisa membawa kita kehancuran. Karena di dalamnya banyak fata morgana. Saya pun ketika membuka, ada saja gambar yang tidak baik. Itulah sebabnya ada banyak, ya, orang akhirnya jatuh dalam dosa persinahan.
Anak-anak kecil. Baru-baru saya mendengar di berita televisi, anak masih usia belum 12 tahun memperkosa temannya yang 10 tahun. Karena apa? Karena gadget. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia tergila-gila untuk mengejar sesuatu yang ditampilkan oleh iblis ya. Sesuatu yang ditampilkan semua yang ada di dunia yang di latar belakangi oleh pekerjaan kuasa kegelapan. Sehingga manusia mencari, mengejar kenikmatan. Saudara-saudara, ternyata orang yang sudah sampai di puncak keberhasilannya, itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal dia sudah kerja keras. Ya, saya membaca para milioner, orang-orang sukses. Justru pada saat dia berhasil pada puncak di keberhasilannya, justru dia bunuh diri. Kenapa demikian? Dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Karena manusia cenderung tidak puas. Dapat satu, mau dua. Kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi. Seperti kita mengejar fata morgana oleh karena fenomena alam. Kelihatan itu nyata dengan mata kepala kita sendiri. Itu ada. Tetapi ketika kita kejar. Kita mendekat. Itu tidak nampak sama sekali. Bahkan itu tidak ada. Begitulah fata morgana dunia. Manusia tidak akan pernah puas. Dia ingin mendapatkan sesuatu. Mengapa orang overdosis? Karena obat-obat terlarang. Karena mereka ingin kenyamanan, ingin ketenangan. Buktinya ada banyak selebriti Hollywood yang akhirnya harus mati karena overdosis. Saudara-saudara, saya tidak tahu yang baru-baru, yang pokoknya yang saya tertanam, saya punya otak Michael Jackson, Whitney Houston dan yang lain sebagainya. Banyak Elvis Presley itu yang sudah lama-lama. Semua overdosis. Sudah punya kekayaan, ketenaran. Tetapi mereka masih mau cari ketenangan. Karena semua yang mereka dapatkan tidak membuat ketenangan. Tidak membuat ketenangan batin. Saudara, fata morgana antara ada dan tiada. Itulah tipuan iblis. Sehingga manusia mengejar keinginan daging, nafsu daging. Keinginan mata dan keangkuhan hidup. Manusia mengejar jabatan, kehormatan. Sudah kaya, tetapi mau lagi supaya ada jabatan, ada kekuasaan. Saudara-saudara, karena tidak puas. Apalagi yang mereka mau cari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Artis Korea itu ya. Artis drakor, drama Korea, rupanya mereka itu banyak yang bunuh diri, saudara. Umur 20-an, ketika mereka masih top-topnya, mereka itu bunuh diri. Ada apa ini? Masih muda, tetapi ketika mereka sudah sampai pada puncak keberhasilan, mereka sudah menjadi populer. Tetapi akhirnya mereka bunuh diri. Karena mereka tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Saudara-saudara, negara Jepang itu negara yang maju, tetapi tingkat bunuh diri itu tinggi di Jepang. Kenapa? Karena fata morgana dunia tidak akan mungkin bisa memberikan ketenangan hidup. Semua hanya tipuan, tipuan penglihatan. Karena iblis yang menguasai dunia ini. Saudara-saudara, itulah sebabnya Salomo. Raja Salomo adalah raja yang firman Tuhan katakan sebelum dan sesudah dia. Tidak ada orang yang sehebat Salomo. Tidak ada orang yang hikmatnya sebesar sehebat Salomo. Tidak ada orang yang kayanya seperti Salomo. Luar biasa, tidak ada tertandingi. Sampai dunia ini juga habis.
Tidak ada yang bisa menandingi Salomo, tetapi Salomo dalam kitab Pengkhotbah yang ditafsirkan bahwa itu adalah tulisan dari Raja Salomo, kitab Pengkhotbah, ketika dia sudah berusia lanjut. Dia mulai menyadari dan kemudian dia merenungkan. Itulah sebabnya di dalam kitab Pengkhotbah yang ditulisnya selalu ditulis semuanya sia-sia. Kesia-siaan belaka seperti menjaring angin. Sia-sia semuanya di atas segala kesia-siaan. Semua ditutup dengan sia-sia. Karena dia sudah merasakan istrinya ada 1.000 saudara. Ya, 1.000 saudara. Kekayaannya luar biasa. Malah negara-negara yang ada di luar, negeri-negeri yang ada di luar itu datang membawa upeti. Karena mereka takut. Sebab Salomo itu luar biasa. Mereka takut nanti diserang. Kekayaannya luar biasa, hikmatnya, kepintarannya luar biasa. Tetapi dia katakan semuanya sia-sia. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, saudara menyadari bahwa hidup ini sia-sia di luar Tuhan. Karena itu saya mau menyampaikan 2 ayat saja di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 25 sampai 26. Dikatakan demikian, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia di sini huruf besar, dia ini adalah berarti Tuhan. Siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan, di luar Allah, ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tetap ya, jangan dulu dihilangkan. Saudara, kepada orang yang dikenannya, orang yang berkenan kepada Allah, Tuhan mengaruniakan dia hikmat, kepintaran. Hikmat ini sebenarnya lebih tinggi dari kepintaran. Berarti dia bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Hikmat. Selain dia pintar, tetapi dia berhikmat, dia tahu ya apa yang harus dilakukan. Itu baik atau tidak. Dan juga pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa itu ditugaskan Allah untuk menimbun, menghimpun harta. Ya, tetapi akhirnya itu diberikan kepada orang yang diperkenankan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, ada banyak orang di dunia ini yang kaya raya. Semua dia punya, tetapi dia tidak bisa nikmati. Justru pada saat dia kaya, maka dia tidak bisa makan semuanya. Malah cuma dia dipegang-pegang. Pada saat yang seharusnya di usia-usianya dia bisa menikmati semua yang ada padanya, hasil jeripayanya. Tapi dia tidak bisa nikmati. Dan yang menikmati itu adalah orang yang berkenan kepada Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15, saudara ya. Ayat 5 kalau tidak salah. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, sehebat apapun kamu, sepintar apapun, sekaya apapun, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Tuhan tidak berkenan, engkau tidak bisa menikmati. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita ditipu oleh fata morgana dunia ini. Gunakan apa yang ada di dunia yang Tuhan berikan. Ya, dengan kita mengerti akan firman Tuhan. Gunakan itu sebagai sarana yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi sarana itu ya, apa yang Tuhan berikan kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuaskan nafsu kita. Tetapi kita gunakan apa yang ada di dunia ini untuk muliakan Tuhan. Bukan muliakan iblis. Gunakan itu. Balik itu. Supaya kita gunakan apa yang Tuhan berikan. Untuk dapat melayani Tuhan, memuliakan Tuhan.
Saudara-saudara, jadi kesimpulannya, dunia itu sudah berada dalam kuasa si jahat. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita tertipu oleh fata morgana dunia yang kita lihat ini dan kemudian yang ditawarkan oleh dunia. Sebab itu hanya membuat kita menderita dan binasa. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan, tidak ada orang yang hidupnya itu akan menjadi baik kalau dia mengejar fata morgana. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapakah pencuri itu? Itulah iblis. Iblis bisa menggunakan apapun yang ada di dunia ini. Iblis juga bisa menggunakan orang-orang yang terlihat rohani. Tapi dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah sebabnya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena walaupun kita hanya sedikit kita miliki, tapi kita bisa nikmati. Kita bisa hidup di dalam kelimpahan, di dalam Tuhan. Kita bisa nikmati. Daripada kita melimpah dengan kekayaan, tetapi akhirnya kita harus menderita. Tidak ada fata morgana yang memberikan kedamaian dalam hidup manusia. Sebab fata morgana itu adalah tipuan penglihatan yang direkayasa oleh iblis untuk membinasakan manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita. Haleluya.